Mek ngono tok padha karo rezeki ku mek ngono tok mengerti olah-olah. Dadi rezeki ku aku ngumpulke iki ya iki. Nah, mubasyarah wa ta'awudan digelar karo Gusti Allah kuwi mau. Kuwi nek kepengin ro Mikail. Dua siji. Kuwi nek gaji entuk rezeki, gaji butuh prestasi. Makanya nek ngomong, saya sukses karena saya kerja keras, pret berarti kuliku mesti sugih. Abot iku kerjane kuwi. Arsitek mesti melarat mau mikir tok ngopo. Saya sukses bukan karena kerja keras apa, yo keyakinan yang mendasar itu. Karena angan-angannya bercampur dengan pikirannya yang positif bercampur dengan keyakinannya. Positive thinking, positive feeling. Perasaannya sik dipositifno baru pikirane Pak sing dipositifno. Wong mengenal positive thinking tok keliru, positive feeling dulu. Perasaannya dipositifno feelinge. Yuk positive thinking paham nalar. Wong ngomong terkenal positive thinking keliru kon dadi tukang sihir kon nak positive thinking. Menghalusinasi, menghalu terus iku mau. Positive feeling keyakinan ya Allah aku yakin Engkau akan memberikan kepadaku. Baru gini positif terus ojo sudah santai. Terkenal positive thinking. Tok positive feelingmu mlempem imane gak ono. Mari ngono positive thinking akhirnya sukses goyang cepret jatuh cep nangis. Ya karena feelingnya betul wonten rasane niku wae. Feeling itu penting ya. Ini hakikat malaikat ini malaikat. Kamu kan disuruh meyakini rukun iman. Iman itu adanya di hati. Iya tak? Pada rukun iman itu ono gaib kabeh iku. Meyakini Allah di mana? Pada khoyu kehidupanmu, kehidupan ruh. Allah menyatakan la tudrikul absaru wa wal yudrikul absaru wa wal latiful khabir. Kau tak akan mampu melihat aku tapi aku iso ndelok apa sing tok delok. Di mana? Oke. Semakin spesifik bahkan aku lebih cedak ketimbang urat lehermu. Itu di mana Allah menguasai harkat martabat hidup kita. Kemudian kita diberi rasa pemahaman apa sukma yang mana itu bisa merasakan halus, indah, ayu, asin, masam. Ini rasa sukma. Dengan rasa sukma kita bisa mendeteksi seluruh apa yang kita yakini, termasuk malaikat. Allah akan mengembuskan suatu rasa, Rasulullah Rasul ingsun, suatu utusan dalam jagatmu, yaitu Rasul. Sing Rasul itu tadi mampu bertemu dengan para malaikat itu. Rasulullah Rasul ningsun Rasul niku mampu ndelok malaikat iku moko dilebokno nang pemahaman ceret iku wadahe rasa cupu manik astagina gedung manik wadahe rasa dilebokke dep nang kene lho Israil Arogus nang kene lho Mikail tek nang kene Jibril non iki Israfil nek kon megap-megap hati-hati. Ampun paham. Kuburane jasad diae para nabi nang kono. Kuburane sifate nabi Idris utekku. Asyhadu an la ilaha illallah. Saksi kowe. Musa kalamku, Musa kalamullah kuburane sifat. Kuburane jasate nang kono. Al ulama Rasulatul Anbiya, ulama penerus para nabi, penerus apa nih? Kekuatanku Sulaiman,
suaraku Daud, kalamku Musa, ambekanku Isa alaihissalam, Rasulullah Muhammad Rasulullah, rasaku rasa ningsun. Yunus kontolku, makane diuntal iwak Zumzam si urip. Wah, spermamu nek sik diuntal iwak kan urip. Nyatane kowe yo duwe anak. Ngawur aku iso ndelok kenyataane Yunus iku lho, kan gitu. Nah, Adam kulit dagingku, penuh getihku. Endi selawe nabi sing gak merapat nang dirimu? Mendownload identitas nabi-nabi nang awake dhewe. Kono identitas kene personalitas. Oh, sifatnya kedownload, maka dirimulah rahmatan lil alamin. Sana alam semesta nih, semesta alam. Dalile fil alamin innaka hamidum majid. Seluruh alam iki ana nang masjid kiblatku. Gak perlu aku nang ngene kono. Kiblat papatku sedulur papat kotak kaya Ka'bah, rukun Syahwani, rukun Iraki, rukun Yamani, Hajar Aswad. Amarah Sufiyah Luwa Mahmud Ma'ina. Oke. Latifatul Ruhul Bikofisir Akwa Nafsuran jagatmu. Julukannya Rasulullah S3, Kataman Nabiyin S1, Rasulatul Anbiya, penerus nabi-nabi 124.000 nabi. Didownload karo Kanjeng Nabi. Kita cuman selawe tok. Rahmatan lil alamin. Kesadaran universal. Kowe cuman tahu kesadaran jagat. Dirimu cuman tak. Dirimu akhirnya kalau cerdas sedikitmu kesadaran pemahaman. Cobalah bermakrifat kesadaran universal semua alam. Anakon kesadaran jagat toh, opo sing ditangkap oleh mata kau yakini, apa yang kau dengar telinga kau yakini. Itu kesadaran jagat. Tapi bagaimana kesadaran pemahaman? Kesadaran pemahaman butuh 3 kecerdasan. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Baru kesadaran pemahaman. Kesadaran ilahi adalah kesadaran universal. Maka sudah jelas manunggaling kawulaning Gusti. Pemikiranmu adalah pemikirannya Allah subhanahu. Bayanganmu adalah bayangannya Allah. Wujud tiro wujud tingsun, rasa niro rasa ningsun. Kau sang rahasiaku, aku juga rahasia. Apa yang kau pikirkan, maka akulah yang mempunyai kehendak. Apa yang aku kehendaki, maka kau akan merasakannya. Kesadaran universal. Dukanya alam kau akan merasakan. Karena Allah yang menghidupkan. Ilahi anta maksudi waridoi kamatlubi. Seperti apa? Ahdini mahabbataka wal marifataka. Untuk bisa mencapai kecerdasan universal, kamu harus mahabbah. Tingkatannya rohman, kasih sayang kepada siapapun. Bebaskan diri kita dari belenggu aturan. Bebaskan diri kita dari sesuatu sifat dari aturan tersebut. Sakit, sembuh, sehat, tertawa, nangis, gundah, bebas. Kesadaran satu yang dipakai, tentram, bahagia, nikmat, jamal, kuhar, jalal, koma, hayu, indah, perkasa, elok, sempurna. Gak ono sing elek. Kesadaran universal. Surga pun tak mampu mendeteksi kita. Seluruh makhluk mempersilahkan dirinya. Neraka pun tunduk. Hingga pandanganmu tak akan bisa melihat neraka.
dan neraka tak berani menampakkan dirinya di depan, bahkan surga sekalipun. Karena makhluk itu yang disebut surga akan melebur dengan dirimu. Sifat ulul ijtihad. Tidak ada bedanya antara ombak karo samudra. Bersatunya antara madu dengan manisnya. Bersatunya antara susu dengan lemak. Bersatunya sinar dan mataharinya. Bersatunya kawulolan Gustine. Sakit diriku, Allah sakit. Dirimu menjadi satu kalam mulut. Sing diklik hanya kesadaran. Kesadaran universal. Enje, monggo matur nuwun. Enje, monggo, nggih. Nggih, monggo Bu, monggo, nggih. Nggih. Ya, atos. Nggih, monggo, matur nuwun, nggih. Loh, kita harus nyampe ke sana. Raketang setitik tuh. Pahamu. Mungkin aku ngomong patang malaikat iku situk tok kon Mikael sing pahami ora apa-apa, apa meneh sing Israil paham gara-gara iku mau. Gara-gara kelon iku mau. Ora masalah, makane digawe tadabur iku. Nggih, monggo, Waalaikumsalam. Pun kakean mikir, stres, ngene darahe munggah. Tangi Israil. Lah popur. Wah, mutiar. Di sopo darahmu wis ngene, Bur. Mau Pak Pur. Bahasan kowe ngomong sambat sidik. Gak Israil, aku mau kepikiran utang ngadeg meneh kon berdiding. Hah? Lho. Dilungkas dikurangi awake dhewe. Ya iya toh. Sekali ngadeg Israil iku darahmu tinggi. Iku pertanda Israil ngadeg. Pokoknya darah tinggi ku hati-hati, Israil ngadeg. Anak kaya aku darah muda iku turu. Kesel Israil. Karena ini gak emosi belas ini. Watek ngatek bo, darahmu tinggi. Watek gak berfungsi, Israil ucul, wah langsung Israfil yang metu. Iya, darah rendah vertigo kondri. Gak fungsi deh, langsung ujuk-ujuk nafasmu megap-megap iku Israfil. Trompetnya muni gak sengaja podo. Langsung mati suri. Guru wayahe ketiup yo kaget. Wah, ucul. Mati suri. Jarine Israfil, lho piye ning goleki. Balekke meneh tobat. Ya kita dapur iku digawe guyonan ngene iki dadine apik kok. Apik tenan. Wah, lucu. Dadi kowe ngerti kesadaran iki. Jadi kesadaran kayak intelektual, kecerdasan iki, pemahaman iki kesadaran, pemahaman, Pak. Engko nek wis ngerti keseluruhan indeks jagat agung jagat alus itu universal. Terus siapa yang mengingat itu? Siapa yang membuat kita sadar? Maka Allah menyatakan bejo-bejone wong kang eling cilakane wong kang lali. Sing duwe eling sapa? Hai, itu lah gak usah dibahas. Bejo-bejone wong kang eling cilakane wong kang lali, aku kamanung jane Pak. Makanya kita ini hanya seonggok wadah cupu manik asta gino sing bermain gedung manik wadahnya itu aja yang bermain itu. Hidup ini kepunyaan Rasulullah.
Nabi Muhammad. Kita ini cuma wadai cukup mani. Karena semuanya itu yang bermain rasa. Rasulullah Rasul. Ngapain kita? Cukup kita merasakan sesuatu keindahan. Kalau kamu merasakan sesuatu keburukan, ya tempat kembalimu kemana sesuai dengan cupu mani. Berarti cupu mani itu gak gawe nadai emas nih, gawe ngadai kotoran. Kan sesuai. Makanya Allah tak pernah menganiaya dirimu, tapi hambanya menganiaya dirinya sendiri. Lakuin duwe cupu mani gawe ngadai kotoran. Karena isine kuwi. Kenapa gak gawe ngadai sing apik-apik? Itulah apa nih sih digoleki meneh ngaji itu metoke kauniyai itu muncul. Dirimu cuma diberikan alat paling canggih di atas pikiran, di atas nalar, paham tidak mesti hafal, tetapi paham itu pernah ada yang masuk dan dia meruang lingkupi wadah kita keseluruhan. Dia akan keluar sebagai konteks kesadaran. Pemahaman itu akan keluar dari konteks kesadaran. Sesungguhnya apa yang dikatakan sadar dan tidak sadar tidak terbesit pada manusia. Siapakah yang sadar dan siapa yang tidak sadar? Antara sadar dan tidak sadar itu sama, la ilaha illallah. Kalau disebut sadar itu illallah, kalau disebut tidak sadar itu la ilaha. Karena itu nafi isbat, lenyap dan pasti, suwung lan pasti. Nafi isbat, la ilaha, nafi isbat. Diri kita harus bisa menafikan, meniadakan segala sesuatunya kecuali la ilaha illallah. Nek pemahamanmu sudah itu, urip turu kowe daim. Gak usah mengo cangkemmu la ilaha illallah, tapi jiwamu wis la ilaha illallah. Indah kolajana, jelas surga. Loh, apa kudu ngomong lho, ora ning batinmu ora ngono percuma. Nafi isbat, meniadakan kecuali Allah. La ilaha illallah, nafi, meniadakan segala sesuatu kehidupan kecuali Allah. Nek hatimu menyaksikan kabeh kirana apa kecuali Allah, tok gawa terus turumu, mlakumu, tangimu, manganmu, tok gawa terus tanpa kowe ngucap. Nek ditakoni meneh, kowe paham, muncul meneh. Sesuk mati takoni, kowe paham. Kabeh kira ana apa-apa kecuali nafi isbat, lenyapkan, tiadakan. Hanya isbat, pastikan siapa yang di dalam. Niki paham gak? Loh, sing wiritan la ilaha illallah ora ngerti nak kuwi nafi isbat. Berarti durung paham kan? Pahame mong nang lisan kok la ilaha illallah. Meneh lali meneh. Kudu la ilaha illallah. Pengetahuane piye? Menyatakan dipikir la ilaha illallah hanya persaksian ucapan kalimat tok. Tidak, seluruh selnya harus la ilaha illallah. Seluruh apa yang dimiliki. Itulah orang makrifat sejati. Ora usah diomong Gusti Allah iku nanggi. Kowe ngerti antara yin dan yang. Siapakah yin, siapakah yang? Gelap dan terang. Apakah yang terang itu Allah, yang gelap tidak? Kita bisa membedakan kehidupan karena suatu terang perbandingan dari gelap. Kita ngomong bisa ada karena tiada. Kita bisa membedakan itu ada karena suatu perbendaharaan kalimat tidak ada. Kowe iso bedakno nek iki terang karena ada suatu tolak ukur tidak gelap. Kowe iso ngomong nek iki gelap karena ana perbandingan sing terang. Demikian terang dan gelap itu bersatu. Kepunyaan Allah dan itu Allah itu sendiri. Kowe iso ngomong urip karena ana suatu perbandingan kalimat mati.
Kowe iso disebut mati karena perbandingannya juga urip. Sesungguhnya urip lan mati yaitu Sang Hoyu, Sang Maha Hidup. Dikatakan mati dan hidup itu hanya suatu gerak kontras takdir, irodat. Masuk-masuknya nafas itu mesin yang kita tidak tahu koyo apa bentuknya mlebu-metune nafas tanpa kau perintahkan, karena la ilaha illallah. Allah berada di mana? Ketidaksadaranmu, atau ke alam bawah sadar, atau ke alam sadar. Alam bawah sadar diberikan rohanimu, alam tidak sadar diberikan jasad diamu dan keseluruhan. Alam sadar diberikan kepikiran. Tumbuhnya rambut dan kuku berada di alam tidak sadar ataupun alam sadar, atau alam bawah sadar. Alam tidak sadar. Detak jantungmu, alam tidak sadar. Ya, keluarnya rambutmu, alam tidak sadar. Siapakah alam tidak sadar? Alam Hong, Suwung, alam Hong. Dan itu Allah yang sebenarnya. Kau tidak bisa memerintahkan tumbuhnya rambut, mekanisme bagaimana alis sama-sama rambut, tumbuhnya tidak sama dengan rambut. Pernahkah kita berpikir, hei rambut, kau tumbuh harus 2 cm? Alam sadar tidak pernah. Atau ke alam bawah sadar kau hanya berangan-angan rambutku kelak akan menjadi baik? Tidak. Alam tidak sadar yang membentuk semuanya. Semakin baik kamu, maka alam tidak sadar akan mengikuti aturan. Melatih. Kau berpikir baik, ku beri kebaikan. Kau berpikir buruk, ku beri keburukan. Monggo. Maka Allah berada pada alam tidak sadar. Dia meruang lingkupi alam bawah sadar dan alam sadar. Yang mana alam sadar dan alam bawah sadar adalah kepunyaan kita makhluknya. Alam tidak sadar ya kepunyaan Allah yang berada pada ranah di dalamnya. Ora iso. Saat kue iso ngrasakno izin, tetap berada di alam tidak sadar dan alam bawah sadar. Kemudian setelah kamu merasakan isi malu dan rasa pahit, kemudian kamu bisa berpikir, dengan rasa malu saya harus bagaimana? Alam sadar. Alam malu berada dalam alam bawah sadar. Tapi begitu semuanya lepas, yang ada alam tidak sadar. Orang gila. Namanya lupa. Mamanya lupa. Anaknya lupa. Dirinya lupa, tetapi dia tetap hidup. Yang tidak lupa bahasa ruhnya, bahasanya sendiri. Kenapa dia bisa berbahasa Indonesia? Kok nggak lupa? Karena bahasa adalah dasaran dari alam tidak. Alam Suwung, alam Hong. Wong Hindu Buddha ya bener. Hong Swastiastu, podo karo Bismillah. Aum berbuah swah, podo karo Hong tidak ada apa-apa. Aum berbuah swah barwono, la ilaha illallah. Aum berbuah swah, la ilaha illallah. Hong Swastiastu, la ilaha illallah. Gak ono apa-apa Hong Swastiastu, sing ono mong sesuatu hal sing bagus sing siji. Sakjane padha mboten sih. Nek kowe iso kecerdasan universal, pemahaman universal, gak tersentuh hukum agama sekali, dan kamulah manusia yang sempurna, rahmatan lil alamin. Tanpa agama kuwi sadar bahwa semua milik Tuhan Sang Maha Tunggal Satu.
bahkan iso jabarno puasa Om Swastiastu Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallah, kalimat tauhid La ilaha illallah. Tidak ada suwung kecuali Allah isi. Nek kon paham bahwa kue mau ngerasakno pemawan ora ono apa-apa, aku pun ra ono, maka sesungguhnya kamu sedang mendaimkan la ilaha illallah. Tidur pun kamu berzikir la ilaha illallah. Ning ora nganggo lisan, karena lisan itu pada ranahnya alam sadar, daim pada ranahnya alam bawah sadar, pengetahuan paham pada ranahnya alam tidak wis komplit. Tak beragama pun kamu sudah bisa lebur. Semakin tinggi kamu semakin lepas dari orbit bumi ini, kamu tetap tidak akan tersentuh hukum di dalam andai kata bumi iki agama, kamu akan bisa melihat keseluruhan alam ini dan tahu bahwa kamu tidak tersentuh hukum bumi agama ini. Sebagaimana kau melihat, Masya Allah, luasnya alam semesta ini, iki kudu mencapai titik home. Rasulullah itu dawuh man arafa nafsahu, siapa wong sing kenal dirinya, faqat arafa rabbahu, pasti kenal Tuhane. Kenapa gak ngomong Allah Tuhane? Karena sendiri-sendiri maksud Allah itu, dan Allah memberikan risalah Tuhan semesta alam kepada diri kita masing-masing. Terpilih, Pak. Eling black hole, lubang hitam. Tak ada satu materi cahaya pun tak akan mampu melewatinya, kesedot. Black hole. Coba kau nak isok suwung, semua kau biarpun itu cahaya ning sekalipun tak akan mampu melewati dirimu, mesti keserat. Delok nang YouTube, cahaya aja bengkong sing entengi kaya ngono. Kalau kau mampu mensuwungkan diri menjadi black hole, lubang hitam, seluruh materi, seluruh sifat, seluruh nur akan lebur menjadi satu pada dirimu. Ya. Wih. Ya, Dewi ndelok ngene apa? Iya, badan kita yang sempurna hanya pemahaman. Badan kita yang sempurna hanya pemahaman. Kalau kau menggunakan pikiran, tunggu tua kau akan pikun. Kalau kau paham terus, tubuh kita tak akan mampu menggerentas pemahaman, merentas pemahaman. Karena kita makhluk biodata. Seberapa data yang kau update ada di dalam dirimu semua, termasuk lintasan sejarah, termasuk lintasan peristiwa apapun. Mojopahit, Rasulullah, semua hidup kalau berada pada ranah biodata Nikusanto, berada di alam dimensi pikirku hingga saya mampu menceritakan sejarahnya, saya hidupkan. Maka sudah jelas siapa diriku, siapa dirimu. Karena kita makhluk biodata, nggak punya apa-apa. Bener gak? Yang mana tingkatan RAM dan memori ada di hati kita, beram berapa?
Pikiran kita bermemori berapa tera? Tidak ada. Sibukkan dengan pengetahuan itu, masalah cilik-cilik kecilnya. Tidak akan pernah bisa masuk menguasai biodata kita. Karena yang maha besar berada pada biodata kita. Sing cilik akan lenyap dengan sendiri. Itu sebabnya Nabi Khidir tak tersentuh hukum. Karena biodatanya sudah penuh full tentang keilahian. Yang lainnya kecil. Kalaupun ada bentuk dosa, lewat begitu saja, Pak. Keselentik. Tak akan mampu hukum menyentuh gangsing. Berputar. Ditempeli, mencetak, tidak akan bisa menjatuhkan gangsing itu. Tinggal ngenteni ketidakseimbangan hidupmu. Tak jatuh. Maka yang ada adalah energi pusaran yang tak tampak. Itulah yang kekal abadi. Kamu sedang memperhatikan gangsingan putaran. Dia berwujud suara apa? Suwung. Putaran itu mesti menciptakan suwung yang tak tampak. Wujud putarannya aja nak ditempeli apa, dibualangi apa, selalu dikembalikan, diiben. Maka kalau orang begitu gak iso disalahi, kon semakin nyalai wong kaya ngono iku kualat apa mendal nang awakmu dhewe. Karek ngenteni waktu. Ngopo ini gorek pemahaman ini, penalaran ini hanya bisa mendekati tentang pemahaman konteks sadari. Karena orang di bumi ya mikir no hukumnya bumi terus. Kowe nang astronot metu teko bumi iki mau ngaji. Bingung iki delok bumi kok. Apa Bill and Kate ya? Bill and Kate astronot itu dengan orang kembar, Pak. Nah, itu tak mikir orang kembar itu sing situk guru jenenge Bill Gates iku sing dadi astronot, Pak. Pada saat dadi astronot usianya 31, Bill ini. Anak kembar. Satu guru dia berada di situ. Ada bukunya. Sang astronot ini pergi ke atas bulan. Nah, dia lewati orbit. Dia melihat, akhirnya lepas dari orbit antara bulan dan matahari. Ucul deh, ngikuti bumi gak iso. Karena bumi kecepatannya 14.000 km per jam mengitari matahari ini. Dia lepas dari orbitnya. Pesawat ulang alik hanya 5.000 km per jam. Gak iso nututi. Akhirnya dijemput depannya dalam setahun nih. Bleng mlebu langsung dipateni mesinnya ngikuti antara jarak bulan dan bumi. Bill and Kate waktu lepas dari orbit dia melihat bumi. Bumi ini muter ini. Benua Amerika dia lihat. Muncul lagi benua Amerika dari kejauhan hampir mendekati titik Mars, asteroid. Bulan ini dia melihat senang. Kaget deh. Anu gitu. Loh, aku noleh iki mau ndelok benua Amerika padang, kemudian gelap. Padang lagi, kemudian gelap. Didelok jam. 5 menit aku melihat benua Amerika berputar di terang itu 3 kali. Berarti 5
5 menit aku di sini melihat bumi ini berputar 3 hari. Dia tetap bawa jam yang ada di bumi. 5 menit. Aku mau ndelok bumi ini muter cepet. Benua Amerika kuliah di siang hari, kemudian tenggelam di malam. Muncul lagi, tenggelam 5 menit 3 kali. Berarti 5 menit aku di alam ini, 3 hari di dalam bumi. Kaget. Makanya ruang dan waktu berbeda. Kalau aku di bumi dengan waktu 24 jam satu harinya, begitu aku lepas, aku ngikuti ruang semesta galaksi. Ya, aku mengikuti ruang semesta galaksi. Kaget deh, karena ukuran jam dan ukuran kalender teko jam muter. Dia main. Ternyata di sana seminggu yang dia lakukan pada waktu berada ekspedisi planet Mars. Sangkit kembali setelah 3 minggu. Bleng, cepret 3 minggu. Mendapati Bill, saudara kembarnya, sudah tua. Dimensi ruang dan waktu. Loh, kon kok senom sih? Ayo dihitung. 5 menit 3 dino. Karena dia lepas dari orbit bumi, berada di ruang tata surya. Gerak seluruh planet ini, dia berada di ruang tata surya, tidak berada di ruangnya bumi. Kaget. Dan Yokon berada di ruang barzah. Percaya mboten niku? Dan Yokon berada di ruang akhirat. 1 hari 1000 tahun, Bu. Dan Yokon berada di ruang cahaya yang itu notabene ciptaane Allah lewat malaikat. 1 hari malaikat 50.000 tahun. Jadi di bumi ini sejak zamannya Nabi Adam sampai saiki belum ada 1 hari ini malaikat. Terus Allah menciptakan seluruh alam semesta hanya dengan 6 masa. Katakan 6 masa itu 6 hari. Dan diameter alam semesta 30 miliar tahun dibagi 6, 5 miliar tahun. 1 hari mungguhe Gusti Allah nyiptakno alam semesta 5 miliar tahun. Berarti zamannya Nabi Adam sampai saiki gurung ngono sak detike mungguhe Gusti. Fisika kuantum. Gitu. Semua makhluk ini merujuk kepada kesempurnaan, setelah itu penciutan. Makanya tergantung dirimu, Pak. Kalau tidak ada orang ahli tasawuf, habis lenyap semuanya. Karena satu-satunya wakil Allah adalah manusia. Dibicarakan sama Nabi Musa, gunung tak akan mampu aku tempeli eksistensi, keberadaan. Bumi pun akan hancur, seluruh alam semesta akan luluh. Hanya satu yang mampu nompo awakku. Sopo? Hati manusia. Nak ngerasani ini ambek aku tobat, Pak, kang aran mlebu. Yes, karena dadi suwung, aturan yang dibentuk alam semesta berupa siang dan malam, capek dan lelah, lenyap. Lenyap kowe. Nah ana rondo kamanungsan meneh, Mas. Lho lepas, nek hukum syariat kon kongkon turu, hukum donya kon
Apa awet-aweten ragamu, ngombe vitamin, turu istirahat sing cukup, mangan sing apik engko kena emah lewat. Karena alam bawah sadare wis dikuasai. Bisa dari hukum bumi. Itu mau kita lepas dari hukum alam semesta bumi, berada di tingkat hukum sabunnya. Mlebu nang bumi meneh dulure tuwa, dhek sen prosoku aku 3 minggu. Ngawur 13 tahun. Bil dan Gate beda. Ya Allah Kang, aku arep pensiun Dek. Inilah ceritanya Bill and Gate, seorang astronot dan seorang guru sekolah. Aku kira kau hilang di planet Mars. Aku bawa jam di dunia, bawa kalender di dunia. Ukuran hari tak ikuti arah jamku. Jikalau 24 mutarnya, maka tak hitung sehari. Aku tak pernah ngikuti. Dan selama ini aku ikuti hanya 3 minggu. 13 tahun kau Gate menghilang. Oh, lucunya ulang alik itu waktu diselidiki cepret, tidak seperti tergerus sesuatu 13 tahun, tetapi 3 minggu masih mulus jadi. Karena beliau lepas dari ruangan yang lebih lebar lagi. Nah, ternyata memang alam semesta gerak dan diam dikendalikan waktu. Cepat di sana, cepat di sana, lambat di sini. Nah ini nak Gus iki paham, karena prosoku biar aku waktu bertapa 10 bulan 23 hari itu serasa di sana itu 30 tahun. Benar Pak. Hingga lumrah nggak aku hafal ke-7 kitab Pak. Lumrah nggak ono apa serasa di sana 30 tahun. Mungkin orang heran. Itulah sebabnya Rasulullah Iqra bismillah paham seluruh isi dunia rahmatan lil alamin paham, karena Rasulullah berada pada tingkatan dimensi 9. Itu loh Pak maksudnya. Kowe turu merem iku, kejadian bayimu biyen sampai saiki ya kejadiannya sekarang ini. Bayimu biyen nang di mana dia? Kalau kasunyatan mesti ono iku saiki nang ndi? Diringkes jadi badanmu. Baik yang kemarin sesuk, berarti kodrat iso diatur awakmu dhewe. Kang lebur marang kodrat ingsun dhewe kabeh iku jadi irodatmu nang kodratmu. Terus lantas ngapain kita kejebak dengan hukum yang ada, termasuk kematian? Dirimu sendiri untuk menghilangkan sakit dan senang bae sik susah, apalagi sakaratul maut. Hanya dengan kesadaran universal yang dinamakan hukum sakit tidak akan pernah, hukum lelah tidak akan pernah, hukum susah tidak pernah. Sing iki koyoke gak percaya karena dia bermetode seperti di dunia sing bil. Lantas dia berpikir,
andai kata kau bawa sayur mayur di bumi dengan 13 tahun pasti akan rusak. Meski mlebu kulkas sekalipun ditunjukno sayur. Ini kulaan sing nang bumi 13 tahun yang lalu ini masih ada. Oh ngaku koyoke 3 minggu. Masih segar lah sayur ini. Ini belum masuk alam gaib loh, masih satu ruangan dimensi. Masuk akal, andai kata kau makan sehari 3 kali dan itu berbentuk makanan kaleng, makanan kaleng. 1 hari kau makan 3 kali, 1 bulan 1 minggunya berapa, 10 hari 30 kali. Sudah begini ruangan. Kalau 13 tahun mestinya koyo Indomart jeruk ini. Dan banyak yang expired. Didelok kaleng expirednya 13 tahun yang lalu. Makanannya begitu dibuka di bumi seger, gak expired. Wong expired itu 2 tahun, sedangkan dia dibawa sarden ke sana itu masih 3 minggu. Itu riset lalu. Hingga Albert Einstein dibenarkan dapat hadiah Nobel tentang dimensi waktu. Jadi manusia yang mempunyai suatu gerak kecepatan itu lebih mudah daripada manusia yang masuk pada alam kecepatan. Makanya guru mlebu nang alam gaib, laul mahfuz dhisik. Kita ke ruang sana aja sudah berbeda. Apa meneh kok nang Jupiter? Aku umur 54 iki nang Jupiter iku sik 1,5 hari. Tapi umurku iku sik sehari setengah, 54. Ya bukan nang Jupiter, sekali muter itu 35 tahun bumi. Dan yo nang akhirat 1000 tahun sehari. Mimpi kita ndelok nang ngene jarak antarane planet Mars, saya bingung bali kuwi. Dibuktekno perbekalan sing anu wis diitung nang donya. Nek sedina mangan iki 1 tahun 365 hari, 10 tahun 3.500 350, 10 tahun sakmono kuwi Pak 3.000. 13 tahun sakmono. 1 hari kamu harus makan iki aqua sakmene. Padahal sing tok gowo iki cukup untuk sebulan dan dia masih 3 minggu. Aneh ini. Sing adike bilang ngene iki, mangan opo Masku nang kono? Wis entek iki wis 10 tahun. Kulaan nang ndi deh? Ternyata nak dihitung betul, dia bawa kaleng dalam cukup waktu perbekalan untuk makan itu 1 bulan. Dia 3 minggu. Si ono sisane kaleng itu, Pak. Bahkan leci, minuman leci yang di dalam kaleng itu tadi expired 13 tahun yang lalu, dibuka sik koyo 3 minggu. Jadi iso mirip nang kono gawe skala perbandingan hingga Stephen Hawking menyatakan kalau kamu berada di ujung tata surya cukup kamu membawa bekal roti 1 sisir. Jadi nang kono sedina kono kita merasakan seharinya di tata surya sing disebut titik galaksi. Kita 1 sisir itu sudah 400 juta tahun. Dan dibuktikan roti ini tidak akan rusak, Pak.
Dan ya Allah menguasai seluruh alam. Jadi benarlah bahwasanya Allah tak mempunyai umur. Allah dahulu, sekarang yang akan datang tetap Allah yang sama tanpa punya umur. Karena Allah tidak berada di dalam dimensi waktu. Tidak ada yang mampu mengetahui waktu. Jadi Allah yang tak mempunyai tua dan tak mempunyai apa, tak mempunyai umur. Itulah konteks kidam, kekal, bako, kekal. Karena tidak ada waktu yang mampu gerus Gusti Allah itu kekal, bako. Unik ya. Nenek berbicaranya di hukum sini ya berbeda, Pak. Ada hukum yang memang sudah tidak bisa dinalar manusia. Anak gue nang agama terus ya hukumnya agama untuk dipatuhi karena standar hukum kualitasnya berada pada ruangan agama. Tapi begitu lepas toko kehidupan, Masya Allah, bener. Jadi Nabi Khidir, sak tetes iki ilmumu Musa. Sak segoro iku ditambah pitu iku duwe Gusti. Sak tetes iki ilmumu dibagi seluruh umat manusia. Demikian rezeki sak sing telese nang ngene ilmu iki kelak yang seluas samudra ini ditambah 7 itu yang akan kamu terima di surga.